Dan sekarang, saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Setelah beberapa saat terlihat membosankan, malaikat iblis dewa segera menyadari hal itu tidak terbayangkan. Dia benar-benar tidak percaya bahwa seorang ksatria emas telah benar-benar membunuh Crocell, bahkan jika dia telah kehilangan banyak kekuatan karena menggunakan Godly Pool dari Clear Vision. Dia memiliki cadangannya sendiri dan seharusnya berakhir tanpa menderita banyak kerusakan. Ksatria emas biasanya hanya berada di langkah ke-8, jadi bagaimana jika itu adalah langkah ke-9? Kekuatan Crocell terlihat sangat jelas di matanya. Mengandalkan kemampuan Clear Vision, hampir mustahil baginya untuk dikalahkan oleh lawan dengan budidaya yang sama, kecuali musuh memiliki wilayah kekuasaannya sendiri. Namun dalam pertempuran sebelumnya, dia tahu bahwa Long Hao Shen pastinya adalah seorang ksatria langkah ke-8. Di sisi lain, Qiyu Yonghao juga terlihat tidak percaya, namun perbedaannya dengan Paimon adalah ketidakpercayaannya sebagian besar dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Setelah bertahun-tahun bertarung melawan iblis, dia jelas tahu arti dari punahnya cahaya pilar Dewa Iblis. Itu berarti kematian Dewa Iblis yang terikat dalam pertempuran. Ini hanyalah berita terbaik yang bisa mereka dapatkan. Untuk sesaat, Qiyu Yonghao tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan keras, Dewa Iblis dengan penglihatan jernih Crocell telah mati dalam pertempuran. Setelah menerima pemberitahuan ini, seluruh benteng Tenggara segera berubah menjadi lautan kesenangan. Suara sorak-sorai naik dan turun secara berurutan, dan meskipun para prajurit sangat lelah, semangat mereka bangkit oleh berita tersebut. Dan untuk sesaat, dari kuil prajurit dipenuhi dengan kegembiraan. Hanya rekan Long Hao Shen yang tidak bisa tersenyum melihat situasi ini. Dewa Iblis dengan penglihatan jernih Crocell pasti dibunuh oleh Hao Shen, tapi Hao Shen belum dipindahkan kembali. Jika bukan karena fakta bahwa koneksi dengannya melalui rantai pengikat jiwa masih ada, dan dia tidak menunjukkan lebih banyak bekas luka, mereka akan menjadi lebih cemas. Sekarang mereka hanya bisa menunggu. Setelah beberapa saat tidak percaya, Paimon perlahan-lahan menjadi tenang. Bisa dibayangkan betapa besarnya pukulan kepunahan pilar Dewa Iblis bagi para iblis. Pada saat ini, bahkan untuk melakukan pembalasan, ini bukanlah waktu yang tepat untuk menyerang. Dia hanya bisa memberi perintah mundur. Baru pada saat itulah Qiyu Yonghao memberi perintah untuk menyapu medan perang, karena pertempuran telah berakhir untuk sementara. Namun permusuhan antara iblis dan manusia semakin dalam. Qiyu Yonghao bergegas terbang ke sisi Wang Yuan, bertanya dengan suara rendah, dia belum kembali. Wang Yuan mengangguk, melihat situasinya, kepala ksatria suci sementara seharusnya baik-baik saja. Hanya saja, dia bisa kembali kapan saja mulai sekarang, jadi kita harus menunggu di sini sampai dia kembali. Waktu penantian mereka berlangsung selama 1 jam penuh. Kemudian area di mana Long Hao Shen menghilang dalam kilatan cahaya menyala, dan dia muncul sambil membawa mayat Crocell. Baru pada saat itulah anggota pasukan pemburu iblis kelas 64 lainnya benar-benar bersorak. Dengan nyaman menyerahkan mayat Crocell kepada Lin Xin, dia dengan hormat menyapa Qiyu Yonghao, kepala ksatria suci sementara, ksatria emas ke-12 menyapa kepala kuil. Qiyu Yonghao tertawa, sebagai salah satu dari kami, mengapa kamu berdiri di upacara seperti itu? Apa menurutmu aku tidak bisa mengenalimu karena topeng emas ini? Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan tumbuh begitu cepat. Aku benar-benar menyesal tidak memaksamu menahanmu di sini saat itu. Jika dia tidak bisa mengenali identitas kepala ksatria suci ini setelah mendengar suara Long Hao Shen, dia akan hidup lebih dari 100 tahun dengan sia-sia. Long Hao Shen menjawab dengan sedikit canggung, kepala kuil, kamu terlalu menganggapku tinggi. Qiyu Yonghao memandangi mayat beku di tangan Lin Xin, apakah kamu benar-benar membunuh Dewa Iblis sendirian? Long Hao Shen menunjukkan senyuman pahit, itu tidak bisa dianggap sebagai duel. Hanya saja, itulah salah satu rahasia junior ini. Qiyu Yonghao menjawab, baiklah, mari kita lupakan masalah ini untuk saat ini. Istirahatlah yang baik di kuil prajurit kami untuk saat ini, dan kemudian saya akan mengadakan resepsi penyambutan untuk kalian. Belum lagi bantuan asli Long Hao Shen dari kuil prajurit, dan bagaimana Qiyu Yonghao menganggapnya penting, kontribusi besar yang dia berikan pada hari ini dalam kapasitasnya sebagai kepala ksatria suci sementara membuat Qiyu Yonghao menerimanya secara pribadi.
Dibandingkan dengan kuil penyihir, kuil prajurit menyambut kelompok Long Hao Shen dengan lebih hangat, mengatur tempat tinggal dengan perabotan yang sangat bagus untuk mereka. Qiu Yonghao bahkan secara pribadi memimpin para petinggi dari kuil prajurit untuk mengadakan makan malam penyambutan sehari setelah istirahat Long Hao Shen. Dalam praktiknya, misi yang disebutkan dalam surat dari Long Tianying yang diserahkan dari Long Hao Shen kepada Qiu Yonghao sudah selesai. Membunuh Dewa Iblis dari langkah ke-9 seperti Crocell memberinya 1.000.000 poin kontribusi. Dan Qiu Yonghao tidak pelit karena kematian Crocell dianggap sangat penting oleh kuil prajurit, dia secara khusus menghadiahinya 500.000 poin kontribusi. Pada saat ini, bahkan Long Hao Shen telah kehilangan hitungan poin kontribusi yang tersimpan di dalam ubinnya. Tapi dia yakin ini adalah angka astronomi. Sudah 3 Dewa Iblis mati satu demi satu dari tangannya, dan kematian Iblis Singa berkobar Andromalius terkait erat dengannya. Ini bisa disebut sebagai masalah keberuntungan tapi juga soal kekuatan. Kematian salah satu dari 72 Dewa Iblis dalam pertempuran dan tanpa pengambilan kembali mahkota Dewa Iblisnya akan menjadi kerugian yang tidak dapat diperoleh kembali selama 10 tahun. Ini benar-benar merupakan pukulan langsung bagi Iblis. Setelah membunuh Demon God of Clear Vision, Long Hao Shen bertanya pada dirinya sendiri apakah kontribusi yang dia berikan untuk Benteng Tenggara sudah cukup, dan menyimpulkan bahwa mereka dapat segera berangkat dari Benteng Tenggara untuk terus mengumpulkan yang lain. Tapi Long Hao Shen tidak terburu-buru sama sekali, karena dia memiliki masalah penting lain yang harus ditangani sebelum itu, dan masalah ini memerlukan fokus waktunya untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Mungkin karena kematian Crocell menimbulkan kerusakan besar pada para iblis, tapi mereka sepertinya telah berhenti dan tidak terus melancarkan serangan. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Dalam 7 hari ini, Long Hao Shen mengalami teror kemampuan teknis yang disebut pengorbanan. Kemampuan ini memberinya kekuatan untuk mengalahkan Crocell, namun demikian pula, dia menjadi sangat lemah dan membutuhkan waktu 7 hari untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Pengalaman dalam melawan Dewa Iblis sangatlah penting, Long Hao Shen dengan cermat menceritakan kepada timnya seluruh proses, termasuk Zhang Fangfang dalam kelompok. Wang Yuan memberitahunya betapa besar pengorbanan Zhang Fangfang untuknya. Kapten ini telah kehilangan pasukan pemburu iblisnya yang bisa dikatakan telah mendapatkan kepercayaan penuh dari kelompok Long Hao Shen. Keadaan Zhang Fangfang tidak sama dengan Li Xin karena dia sekarang sendirian di dunia ini. Menjadi seorang ksatria, dia bisa menyebut dirinya riang, jadi setelah berdiskusi, Long Hao Shen memutuskan untuk sementara membiarkannya masuk ke dalam pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64. Meskipun itu melampaui batasan pasukan pemburu iblis, ini adalah pilihan yang dibuat sendiri oleh Zhang Fangfang. Long Hao Shen tidak harus melapor ke menara misi pasukan pemburu iblis tentang aspek khusus tim mereka. Dia juga tidak memiliki kekhawatiran di pihak kuil ksatria, karena dia sekarang adalah kepala ksatria suci sementara yang dapat memindahkan ksatria kuil untuk mengikutinya tanpa perlu melapor kepada siapapun. Apakah semuanya siap? Long Hao Shen memandang orang lain yang berdiri di sampingnya. Saat ini semua orang mengenakan pakaian bela diri lengkap. Setelah menjalani istirahat selama seminggu, Wang Yuan dan Zhang Fangfang sudah pulih sepenuhnya. Pada saat ini, dia sangat bersemangat dan semangat pembunuhnya yang dingin menghilang. Dibandingkan 2 tahun lalu, kultivasi, tekad, dan tubuhnya telah matang. Zhang Fangfang agak tertutup. Disposisi tenangnya adalah sesuatu yang Long Hao Shen sendiri simpulkan bahwa dia tidak memilikinya. Lagi pula, karena perbedaan usia, Zhang Fangfang memiliki fondasi yang lebih kokoh. Menanggapi pertanyaan Long Hao Shen, semua orang mengangguk. Pada saat ini, mereka membentuk lingkaran di sekitar Long Hao Shen, bersiap untuk berperang kapan saja. Long Hao Shen menyatakan, Hao Yue akan mengalami evolusi lagi dan sangat mungkin melahirkan kepala ke-6. Meski evolusi sebelumnya berjalan sangat lancar, kami tetap tidak bisa menurunkan kewaspadaan. Ayo mulai. Mengonfirmasi penerimaan yang lain, mata Long Hao Shen berkedip dalam cahaya keemasan, mengaktifkan melodi abadi, dan memimpin semua orang ke dalam menara keabadian. Kemudian dia memindahkan dirinya melalui perjanjian darahnya dengan Hao Yue. Hari itu ketika dia melawan Dewa Iblis dari Clear Vision Crocell, Long Hao Shen mengetahui bahwa Hao Yue sudah diambang evolusi. Dengan kemajuan yang dia capai berkat mahkota Dewa Iblis Crocell, dia pasti tidak akan mengalami kesulitan dalam berevolusi. Namun saat itu, dia dapat merasakan dari perasaan Hao Yue bahwa evolusi kali ini tidak akan semulus saat kepala kelimanya keluar.
Itu sebabnya Long Hao Shen untuk sementara berhenti di jalur Gunung Tenggara, sehingga kekuatannya pulih total. Perhatian pertama adalah membantu Hao Yue menyelesaikan evolusinya sebelum merencanakan langkah selanjutnya. Tanpa perlu penjelasan dari Long Hao Shen, rekan-rekannya memahami pentingnya evolusi Hao Yue. Belum lagi hubungan dekat antara Hao Yue dan Hao Shen, kemampuannya untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis saja sudah seperti senjata pembunuh di tangan pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64. Dalam kilatan cahaya ungu, Long Hao Shen muncul kembali di dunia kegelapan dan api. Hao Yue, seperti sebelumnya, berada di dalam gua, dan kedatangan Long Hao Shen membuatnya sangat bersemangat. 5 kepala besarnya segera mengungkapkan kasih sayang mereka, dan sepasang sayap besar di punggungnya terbentang. Saat tubuhnya menjadi lebih besar, Hao Yue menjadi tampak lebih berani dan kuat. Meskipun budidayanya hanya berada di puncak langkah ke-7, Long Hao Shen merasa bahwa kekuatan sejati Hao Yue jauh dari sesuatu yang begitu sederhana. Hao Yue, apakah kamu sudah selesai melakukan persiapan? Long Hao Shen mengusap kepala Hao Yue saat dia bertanya. 5 kepala yang dipimpin oleh Little Light mengangguk, penuh kegembiraan, tapi nampaknya cukup gugup. Tenanglah, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu dengan baik. Long Hao Shen menghiburnya. Hao Yue mengirimkan pemikiran ke Long Hao Shen, meminta untuk dibawa keluar gua untuk menjalani evolusinya. Meskipun ini aneh, Long Hao Shen tidak banyak bertanya. Hao Yue pasti punya alasan tersendiri melakukan itu. Keluar dari gua, Long Hao Shen hanya bisa menghela nafas pelan. Seolah-olah tidak ada siang hari di dunia yang gelap dan api ini. Suasana berlumpur membuatnya tak berani bernapas secara langsung. Mendirikan mantel suci, dia menutupi dirinya di dalam. Udaranya cukup hangat, dan jika dilihat dari kejauhan, orang bisa melihat cahaya yang berputar. Hao Yue sepertinya tidak mempermasalahkan lingkungan yang buruk itu. Perlahan merangkak keluar dari gua, kelima kepalanya yang besar terangkat bersama, melihat ke depan. Membuka mulutnya lebar-lebar, dia menelan udara berlumpur itu, seolah berkultivasi dengan menyerap udara yang datang dari sini seperti itu. Dalam kilatan cahaya, rekan-rekannya dipanggil di samping Long Hao Shen. Mereka segera mengambil formasi Long Hao Shen, Zhang Fangfang, Han Yu dan Wang Yuan menjaga keempat sisi, dengan Lin Xin di dalam dan Cai Er langsung menghilang secara bertahap di sisi Long Hao Shen. Hao Yue, kamu bisa mulai. Tidak ada waktu yang terbuang, semakin cepat mereka selesai, semakin cepat mereka pergi dari dunia ini. Cahaya berwarna biru tua melayang keluar dari mulut cahaya kecil yang terbuka itu adalah mahkota Dewa Iblis yang ditinggalkan oleh Dewa Iblis dari Clear Vision Crossel, yang melayang di depan cahaya kecil. Cahaya ungu gerimis mulai terbebas dari tubuh Hao Yue. Kali ini, bukan hanya niat ungunya yang tipis, tapi pancaran ungu yang besar. Cahaya ungu ini hanya terlihat saat Hao Yue menghancurkan pilar Dewa Iblis Andromalius sebelumnya. 5 kilatan ungu ditembakkan secara bersamaan dari 5 kepala Hao Yue ke mahkota Dewa Iblis itu. Segera, suara ledakan menyusul, dan mahkota Dewa Iblis itu meledak seketika, mengeluarkan kabut biru tua yang sangat banyak. Cahaya kecil, api kecil, hijau kecil, biru kecil, dan ungu kecil menyerap kabut ini di udara seperti ikan paus, menelannya seluruhnya. Sementara itu, sinar ungu yang sangat mengesankan muncul dari dirinya, dan tonjolan besar yang sudah membengkak di lehernya menggeliat dengan keras sekaligus. 5 kepala Hao Yue meraung ke langit dan segera, sinar ungu pekat di tubuhnya berubah menjadi pilar cahaya besar yang melesat ke langit. Udara tercemar di sekitarnya menjadi seperti salju yang bertemu dengan air mendidih, larut di sekelilingnya, membuat garis pandang di sekitarnya menjadi jelas. Setelah pilar cahaya berwarna ungu itu melesat ke lokasi tertinggi, ia mulai bergeser dengan cepat, membentuk lingkaran di udara, dan membentuk heksagram ungu. Segera, pilar ungu tebal itu tiba-tiba terbagi menjadi 5 bagian, dituangkan secara merata ke setiap sudut heksagram. Tonjolan Hao Yue terbelah, dan sebuah kepala besar baru keluar, mekar bersama dengan pilar ungu segera setelah keluar, yang terakhir menembaki yang terakhir dari 6 sudut segi 6. Adegan aneh seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam transformasi Hao Yue. Segi 6 ungu, yang ke-6 sudutnya dipenuhi cahaya ungu, segera meletus dengan kilau ungu yang tiada taraf, seperti tiba-tiba membentuk matahari ungu di langit. Ini memberi perasaan bahwa seluruh dunia yang dilihatnya ditutupi dengan niat ungu. Tidak heran dia harus keluar untuk mencapai evolusinya. Jadi evolusi Hao Yue ini sebenarnya sangat mengesankan. Tidak mungkin makhluk undead dari dunia ini tidak menyadarinya. Ekor Hao Yue perlahan mencuat.
Menjadi yang paling dekat dengannya, Long Hao Shen bisa dengan jelas mendengar tulang di dalam tubuhnya mengeluarkan suara dering. Tulang-tulang yang retak ini mengikuti ritme yang tepat, dan saat Long Hao Shen merasakan semua tulangnya memanas, warna ungu di dahinya menyebarkan cahaya yang menyilaukan. Hao Yue dan dia memiliki hubungan dekat melalui perjanjian darah. Ketika perubahan besar terjadi di tubuhnya, dia mengalami reaksi yang intens. Melihat perubahan pada tubuh Hao Yue, Long Hao Shen juga segera mengerti mengapa dia ingin membuat segi enam ungu yang aneh ini. Bagi Hao Yue, ini seharusnya menjadi formasi penyerap energi. Setelah mendapatkan kepala keenam, energinya tidak cukup untuk menyelesaikan seluruh proses evolusinya. Dia perlu menyerap energi khusus dari dunia ini untuk melengkapi miliknya dan menyelesaikan proses evolusinya. Benar saja, di bawah cahaya segi enam ungu itu, partikel ungu berbintang yang sangat kecil muncul, segera berkumpul menuju formasi heksagonal. Pada awalnya, Long Hao Shen masih menemukan pemandangan itu kabur, tetapi dengan sangat cepat, partikel-partikel ungu ini terakumulasi, berkumpul dari semua sisi. Perubahan mengejutkan terjadi. Sejumlah besar listrik ungu berputar di sekitar 6 pilar ungu, seperti naga melingkar besar yang terbentuk di sekitar segi enam ungu. Energi luar biasa ini disalurkan ke tubuh Hao Yue melalui formasi. Kilatan ungu pada Hao Yue mulai menjadi semakin intens. Tubuhnya yang lebar tidak terus membesar, tapi sisik di tubuhnya berevolusi di bawah cahaya ungu. Pada saat menjalani evolusi kepala kelimanya, sisik Hao Yue berubah menjadi warna ungu tua. Namun kali ini, sisiknya berevolusi hingga terlihat mendekati batu kecubung. Setiap skala menjadi bulat sepenuhnya, secara bertahap memperlihatkan 3 sudut di permukaan atas. Setiap skala memberikan perasaan yang luar biasa. Tanduk dari 6 kepala besar Hao Yue menyebarkan kilatan karakteristik elemen mereka sendiri. Kepala keenam yang baru lahir itu bersinar dalam warna kuning, terlihat agak mirip dengan tomat yang retak. Bagian dalamnya tampak memancarkan cahaya berwarna coklat kemerahan. Elemen bumi. Kepala keenam Hao Yue tidak diragukan lagi adalah elemen tanah. Kemunculan kepala ini memungkinkan Hao Yue memiliki semua elemen fundamental yang dimilikinya. Air, api, tanah, dan angin, bersama dengan cahaya dan racun. Long Hao Shen curiga bahwa kepala Hao Yue selanjutnya mungkin bisa keluar dengan elemen kegelapan. Dengan begitu, 6 elemen besar akan terkumpul semuanya. Di satu sisi, Long Hao Shen mengamati perubahan pada tubuh Hao Yue, dan di sisi lain, dia menyebarkan indranya jauh-jauh, untuk memahami segala sesuatu di sekitarnya. Han Yu juga memanggil mata iblisnya, atau lebih tepatnya, sekarang dia disebut Komandan Mata Iblis. Saat mata iblis bertambah besar, kemampuannya juga membengkak. Namun, pada saat dia melihat Hao Yue, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur ke sisi Han Yu. Saat dia menghiburnya, dia terlihat cukup lembut. Kali ini, evolusi Hao Yue tidak memperbesar tubuhnya lebih jauh, namun malah membuatnya mengecil. Tubuh aslinya yang berbentuk gunung berangsur-angsur mengalami perubahan yang aneh, wujudnya yang mirip kadal berubah menjadi wujud naga, dengan tampilan yang tidak terlalu bengkak dan jauh lebih bermartabat. Menambahkan itu pada sisik seperti kristal ungu, dia memberikan perasaan keindahan yang tak terlukiskan. Warna ungu di langit mulai menjadi lebih dan lebih intens, tapi tampilan Long Hao Shen menjadi lebih serius seiring datangnya. Berdasarkan kemunculan Hao Yue yang tiba-tiba, membuat gerakan besar, makhluk undead dari dunia ini seharusnya bereaksi lebih cepat. Namun hingga saat ini, mereka belum menunjukkan jejak pergerakan apapun, seolah-olah mereka tidak merasakan keberadaannya sama sekali. Ini hanya membuat Long Hao Shen merasakan tekanan yang lebih besar. Samar-samar, dia sepertinya merasakan aura dahsyat yang menghancurkan bumi secara bertahap mulai terbentuk. Namun kekuatan mentalnya tidak dapat memastikan apakah tekanan ini berasal dari makhluk nyata dan dari mana datangnya. Waktu berlalu menit demi menit, dan perubahan pada tubuh Hao Yue selesai secara bertahap. Segi enam ungu besar di langit masih terus menyerap cahaya berwarna ungu ke segala arah untuk melengkapi tubuhnya. Evolusi Hao Yue menyebabkan Long Hao Shen merasakan perubahan yang fantastis. Dia merasakan energi spiritual di tubuhnya meningkat, berkembang dengan kecepatan lambat tetapi ketika perasaan menakjubkan itu keluar dari tubuh Hao Yue, perubahan yang sama terjadi pada dirinya. Khususnya, pola warna ungu di dahinya semakin cemerlang, saat matanya berubah menjadi warna ungu keemasan yang sama persis dengan Hao Yue. Long Hao Shen menemukan bahwa Golden Armor, Divine Snail Shield, dan Eternal Melody yang dia miliki,
yang semuanya setidaknya mencapai tingkat epik, mulai bergetar ringan saat aura Hao Yue menyebar dari tubuhnya, seolah-olah mengakui kesetiaan kepadanya. Perasaan paling jelas berasal dari Divine Snail Shield. Perlahan-lahan mengangkat tangan kirinya, dia menemukan bahwa meskipun dia tidak menyimpan energi spiritual dataran tinggi, perisai siput ilahi secara tak terduga menyebarkan cahaya warna-warni, kecemerlangan alat ilahi. Hao Yue, Hao Yue. Anda sebenarnya adalah eksistensi yang luar biasa. Evolusi Anda tampaknya menyebabkan evolusi pada tubuh saya sendiri. Long Haoshen memahami bahwa setelah evolusi dari Hao Yue ini selesai, kekuatannya sendiri akan naik ke tingkat yang baru. Kemajuan energi spiritualnya adalah hal kedua dibandingkan dengan perubahan fisiknya yang luar biasa. Faktanya, dari awalnya yang dipilih oleh Dewa, Sion of Light, fisiknya sudah melampaui orang-orang biasa. Jika fisik seperti itu masih ditingkatkan lebih lanjut, orang mungkin bisa membayangkan betapa hebatnya keberadaan Hao Yue. Long Haoshen samar-samar merasakan bahwa kekuatan asli Hao Yue bahkan satu tingkat di atas Chai Er dan konstitusinya sendiri sebagai dewa pilihan. Tentu saja, ini hanyalah dugaan saja. Long Haoshen mencoba bertanya pada Hao Yue sebelumnya, tetapi Hao Yue tetap diam setiap saat sehingga dia tidak pernah mendapat jawaban. Long Haoshen selalu melihat Hao Yue sebagai saudara yang baik, dan karenanya tidak pernah memaksanya melakukan apapun. Namun meski begitu, rasa penasaran muncul di hatinya. Dia bisa menerima keadaan apapun yang dialami Hao Yue, tapi rasa ingin tahunya tidak mungkin hilang. Tepat pada saat itu, Long Haoshen merasakan apa yang dia rasakan terjadi. Jauh dari sana, pemandangan menjadi berwarna ungu tua. Pada awalnya, Long Haoshen masih percaya ini adalah niat ungu fantastis yang diserap oleh Hao Yue, tapi dia dengan cepat mengetahui bahwa bukan itu masalahnya. Itu karena suasana ungu ini bukan sekadar secercah cahaya, melainkan menyerupai fajar yang terbit di hadapan mereka.